Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi bersama saya Mutiara Dinanti Pratiwi dari kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi Cimahi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai resensi buku. Hah? Apa sih resensi buku? Nah, sebelum ke situ, aku mau tanya nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih beli buku di online atau offline di toko buku di daerah kalian lah ya, kecuali Gramedia gitu. Nah, kalian pas beli pasti kan kalian ngelihatnya dari wah covernya menarik nih, beli gitu kan. Tapi ternyata pas sudah dibeli si isinya itu nggak sesuai sama cover dan nggak sesuai sama harapan dan juga imajinasi kalian yang nyeritain si cover itu. Oke, dari tadi kita kan ngebahas tuh kan ada kata kuncinya resensi. Resensi apa sih? Resensi udah dikasih kata kunci lagi nih, mengulas. Nah, jadi resensi sendiri adalah sebuah tulisan berbentuk ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi itu didefinisikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan mengenai buku atau disebut ulasan buku. Namun, sekarang, seiring perkembangannya zaman, resensi tidak hanya diperlukan untuk mengulas buku saja, namun resensi juga diperlukan untuk mengulas kesenian seperti contohnya film, drama, dan lain-lain. Tapi di video ini kita akan membahas lebih fokus mengenai resensi buku. Nah, sebelum itu resensi juga mempunyai tujuan loh teman-teman. Tujuannya itu kan bisa menilai. Resensi itu kan mengulas, menilai, menganalisis, dan lain-lain. Nah, tujuannya itu bisa ada 5 tujuan, ada 5 poin. Yang pertama, kita bisa memberikan informasi yang detail, yang sangat detail mengenai sebuah buku yang sudah kita resensi. Contohnya seperti informasi mengenai sistematika. Sistematika itu apa sih? Ya Allah, banyak lagi yang harus dibahas. Nah, oke, kita akan berbicara mengenai tujuannya dulu nih ya. Di tujuan resensi ada memberikan informasi. Nah, isi informasi ini seperti tahun terbit, nama penulisnya, latar belakang pengarang buku atau penulis, ya tentang penulis, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu memberi pemahaman dan informasi yang luas serta lengkap atau komprehensif terhadap buku yang akan diulas berdasarkan perspektif penulis resensi ini. Nah, yang ketiga, kita bisa memberi pertimbangan melalui memaparkan kelebihan dan kekurangan isi buku itu. Yang keempat, kita akan memberikan gambaran mengenai pendapat penulis resensi berdasarkan pertimbangan dan penilaiannya. Yang terakhir nih, kita bisa mengajak orang lain untuk membaca resensi yang udah kita buat. Nah, setelah kita membahas mengenai tujuan resensi, kita pun akan membahas mengenai jenis-jenis resensi yang sudah saya berikan kata kuncinya gitu pas tadi. Oke, jenis-jenis resensi ini ada resensi informatif, ada yang namanya jenis resensi informatif. Hah? Jenis resensi informatif itu seperti apa? Oke, sesuai dengan namanya yang mengandung kata informatif, maka resensi jenis ini berupa ulasan yang berisi informasi mengenai buku yang diulas. Biasanya berupa ringkasan atau rangkuman mengenai garis besarnya atau inti atau pokok cerita dari sebuah karya tersebut. Yang kedua, adanya resensi deskriptif. Nah, resensi deskriptif ini resensi apa lagi sih, Kak? Nah, resensi deskriptif merupakan jenis resensi yang berupa penilaian secara detail dari buku yang diulas. Biasanya berupa bahasan secara mendetail setiap bab bagian bukunya gitu. Jadi dibahas aja di resensi setiap babnya gitu kan. Rajin banget nih anak. Oke, skip. Nah, yang ketiga ada resensi kritis, yang dimana resensi ini merupakan resensi yang mengulas atau menilai secara kritis dan objektif terhadap buku yang akan diulas. Nah, yang terakhir ada resensi narasi atau resensi cerita. Nah, aku tahu sih Kak, kayaknya resensi narasi atau cerita kita bercerita kan ya? Enggak sayang, bukan seperti itu. Resensi cerita adalah resensi di mana penjabarannya biasanya berbentuk paragraf-paragraf atau berbentuk narasi atau cerita. Nah,
Unsur-unsur resensi buku. Dalam unsur resensi buku ini ada yang namanya judul. Memberikan judul bukan berarti kita ngambil judul buku itu. Misalkan judul bukunya itu Candala nih, kita ambil Candala, enggak. Judul buku itu adalah kita membuat judul di sebuah buku Candala menjadi judul yang sangat menarik agar kita bisa mengajak orang lain untuk melihat isi resensi yang kita ulas gitu. Yang kedua ada identitas atau data buku. Nah, di sini barulah kita menyebutkan judul buku yang kita ulas. Selain itu, data atau identitas karya yang diulas seperti pengarang, penulis, tahun terbit, harga buku, ketebalan buku, atau jumlah halaman dan lain-lain. Kita sebutin itu tuh. Jadi itu udah masuk ke sistematika. Kalian bisa menggambarkan, kalian bisa berpendapat, kalian bisa meresum atau meringkas atau menafsirkan apa sih sistematika itu dari apa yang aku bahas. Oke, yang ketiga ada isi resensi. Isi resensi ini biasanya berupa sinopsis singkat, ulasan, dan penilaian penulis mengenai keseluruhan buku. Nah, yang terakhir ada penutup dan kesimpulan. Nah, di bagian ini penutup biasanya berisi mengenai kenapa dan untuk siapa buku ini ditulis. Biasanya kan setiap buku itu mempunyai tujuannya masing-masing, seperti buku ini ditulis untuk siapa, tujuannya ke siapa. Kalau misalkan buku ini buku romansa, pasti kan tujuannya buat itu mah buat remaja. Dewasa juga bisa, cuman lebih identik, lebih ngefokusinnya itu ke remaja. Kalau buku mengenai tentang kan biasanya ada nih buku juga ada yang berbaur kayak 18 tambah gitu kan ya. Nah, itu dikhususkan untuk dewasa. Anak kecil atau anak remaja nggak boleh ngelihat atau ngebaca si buku 18 tambah itu, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh, dosa-dosa. Nah, yang terakhir ada fungsi resensi. Ternyata resensi juga memiliki berbagai fungsi dan manfaatnya loh. Fungsi resensi ini adalah berupa beberapa poin ya. Yang pertama itu ada fungsi informatif. Tadi kan kalian udah mendengarkan kata informatif itu apa sih? Informatif itu informasi. Informatif itu informasi. Menginformasikan atau mengenalkan sebuah buku kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu ada fungsi komersial. Jika memang sebuah buku atau karya yang memang memiliki kualitas yang bagus atau dapat memenuhi kebutuhan orang yang membaca atau menontonnya, maka resensi dapat juga berpotensi sebagai mempromosikan ke masyarakatnya. Jadi dari fungsi komersial ini kita bisa mempromosikan sebuah buku itu guys kepada kalangan masyarakat, supaya kalangan masyarakat itu tahu nih ada buku ini, muncul buku ini. Dan yang terakhir, ketiga, ada fungsi akademik. Nah, berbagai pengalaman dan sudut pandang mengenai sebuah topik yang dipaparkan dalam resensi juga bisa berfungsi mengungkapkan ilmu pengetahuan. Nah, udah fungsi resensi nih, berarti ada juga dong manfaat resensi. Ada sekali. Beberapa poin diantaranya ada menjadi bahan pertimbangan melalui ulasan yang telah diberikan baik dari pemaparan kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku. Nah, dari kelebihan dan kekurangan ini bisa menjadikan resensi tersebut sebagai bahan pertimbangan mengenai sebuah buku sebelum membacanya. Jadi adanya resensi ini sangat bermanfaat sekali buat kamu, aku, dan kita semua. Contohnya nih ya, kita akan membeli sebuah buku seperti Boy Chandra misalkan. Kita nggak tahu kan ya, apa sih kelebihan dan kekurangannya, kenapa sih banyak banget yang beli buku ini? Semenarik itukah? Gitu kan, semenarik itukah? Oke, jadi kita bisa searching kekurangan dan kelebihan buku. Searching resensi Boy Chandra, novel Boy Chandra misalkan Cinta Paling Rumit. Cinta Paling Rumit itu apa sih? Gitu kan, kekurangan kelebihannya pasti ada kan, udah diresensi semua sama penulis resensi. Nah, jadi kita bisa ngebacanya kayak, oh berarti kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa langsung beli. Nggak ngelihat kayak kekurangannya ini, bodo amat, yang penting kamu bisa aku dapetin. Buku nih ya, bukan orang. Nah, ada juga manfaatnya dari bidang nilai ekonomis. Ternyata, menulis resensi dapat membuahkan hasil dengan mendapatkan imbalan, teman-teman. Dan mendapatkan berbagai buku gratis untuk ditulisi apabila resensi tersebut diulas di berbagai media. Jadi bakal ada gini loh, kayak
resensiin dong bukuku gitu misalkan. Jadi kan kita kayak wah gratis kan, bisa baca gratis. Udah lah, kayak gitu. Yang ketiga ada sebagai sarana promosi sebuah karya. Resensi secara tidak langsung bisa memperkenalkan sebuah karya kepada orang lain loh. Seperti kita kan bisa ngepromosiinnya di Wattpad, di Novelmy, di aplikasi Novella, di aplikasi Daily Life, bukan Daily Life, Webtoon juga bisa ya. Terus apalagi ya, Novelmy udah, Wattpad, apa ya? Ya pokoknya banyak aplikasi buat ngebikin si karya kita itu bisa dipromosiin ke aplikasi-aplikasi yang mempunyai fasilitas tersebut. Tuh. Yang keempat, ada mengembangkan kreativitas. Sebetulnya nih teman-teman, menulis buku atau mengulas sebuah buku tentunya akan melatih si penulis resensi memiliki pemikiran yang luas, wawasan yang lebih luas lagi, dan juga terbiasa melihat berbagai perspektif sehingga si kreativitas dalam menulis pun juga akan berkembang. Nah teman-teman, ada juga mengenai struktur resensi buku. Nah struktur resensi buku ini aku akan ngasih tahu lagi nih tentang yang pertama ada judul resensi. Judul resensi ini berisi mengenai judul dari resensi yang udah ditulis atau yang belum ditulis. Nah yang kedua ada identitas buku yang berisi seperti tadi ya udah aku jelaskan di unsur-unsur, yaitu ada identitas, penulis, penerbit, pengarang, tahun terbit, jumlah buku, ukuran buku. Nah ini juga masuk dari tipografi juga ya guys. Itu sih kalian bebas mau pakai tipografi atau enggak. Biasanya kalau aku ngeresensi buku itu pakai tipografi, kayak ngeliat dari cover nih ya, kayak cover. Misalkan cover dari 19 Letters Beautiful Flowers. Kalian tahu nggak? Nah, membahas tipografi, aku pernah nih ngeresensi ada tipografinya. Aku biasanya emang resensi pakai tipografinya juga ditambahin. Tujuannya itu buat narik si pembaca. Jadi pembaca itu nggak beli, tapi dia tahu gitu. Dia tahu kayak wah covernya kayak gini, pas diulas jadi enak banget dilihatnya gitu. Nah contohnya nih, buku 19 Letters Beautiful Flowers dari penulisnya itu Dinda Unaroma. Aku dapetnya dari giveaway sih. Nah jadi kelihatan kan, misalkan nih kita mau ngetipografiin, mau ngenilai dari cover. Dari cover ini ada 19 letters. Nah, ini itu kita ngeliat dulu ini tulisannya berbentuk apa. Ini tulisannya berbentuk skrip. Jadi kayak tegak bersambung kayak gitu. Ukurannya aku lupa lagi, ukurannya berapa, kayaknya ukuran 16-18 font gitu lah ya. Nah, terus mengandung tegak bersambung kan ya. Dengan ketebalannya aku lupa berapa. Pokoknya si font ini itu punya ketebalan, hurufnya tegak bersambung. Dan ada yang paling mencolok banget, yaitu ini, gambar si perempuan. Gambar perempuan pakai seragam atau apa ya, ini kayaknya baju kemeja nih. Pakai dress, aku nggak tahu ini dress atau rok ya, warna merah. Rambutnya terurai dan membawa bunga. Namun si raut wajahnya ini sedih banget, kayak kelihatan sedih. Nah itu kan udah bisa ngetipografi ini kita dari buku ini. Nah oke, next ada juga mengenai tadi kan identitas buku masuk ke tipografi. Nah sekarang mengenai orientasi. Orientasi ini berisi penghargaan yang pernah diraih oleh buku yang ditulis. Seperti misalkan buku ini udah bestseller berapa kali, udah pernah difilmkan berapa kali gitu. Yang keempat ada sinopsis buku. Sinopsis buku itu atau rangkuman buku atau ringkasan cerita buku itu apa sih? Biasanya sinopsis itu di belakangnya. Tapi ada juga penulis ada juga penulis yang nggak nyantumin sinopsisnya di belakang cover buku supaya si buku ini menarik. Jadi mereka nulisin quotes gitu, kayak contohnya Bu Chandra. Beliau nggak pernah ngasih sinopsis di belakang layar buku, di belakang cover buku itu nggak pernah. Jadi kayak bikin kita itu penasaran. Nah yang kelima itu ada analisis yang berisi unsur-unsur intrinsik buku yang diulas. Nah kalian bisa searching nih unsur intrinsik buku itu kayak gimana. Nah yang terakhir adanya evaluasi.
Evaluasi ini berisi kelebihan dan kekurangan buku yang akan diulas. Nah, oke teman-teman, mungkin dalam pembelajaran kali ini aku cuman ngasih tahu materi seperti itu aja ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.